Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ridon Entenriani dari kelas 10 nomor absen 29. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PPKN Unit 2 yang membahas tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disingkat sebagai NKRI dan kedaulatan wilayah. Let's go! Wilayah negara Indonesia ini jadi rebutan negara lain. Kok bisa? Hubungan Indonesia dan Cina kembali memanas terkait sengketa di perairan Kepulauan Natuna. Terbaru soal nekatnya kapal-kapal nelayan Cina yang masih beroperasi di Laut Natuna. Bahkan mereka dibela oleh pemerintah Cina. Saling klaim batas wilayah bukan hanya terjadi di antara Indonesia dengan Cina. Beberapa negara yang berbatasan dengan Indonesia kerap kali bersengketa dengan batas wilayah. Soal Pulau Sepadan dan Pulau Ligitan. Di sini ada gambar pulaunya ya teman-teman. Sengketa Sepadan dan Ligitan adalah persengketaan Indonesia dan Malaysia atas pemilikan terhadap kedua pulau yang berada di Selat Makassar, yaitu Pulau Sepadan. Persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia mencuat pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara. Masing-masing negara ternyata memasukkan Pulau Sepadan dan Pulau Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Kemudian pada tahun 1998, masalah sengketa Sepadan dan Ligitan dibawa ke Mahkamah Internasional. Pada babak akhir Mahkamah Internasional menilai argumentasi yang diajukan Indonesia mengenai kepemilikan Sepadan dan Ligitan yang terletak di sebelah timur Pulau Sebatik, Kalimantan Timur tidak relevan. Karena itu, secara de facto dan de jure, dua pulau yang luasnya masing-masing 10,4 hektar dan 7,4 hektar untuk Ligitan menjadi milik Malaysia. Delegasi Indonesia memang mengakui argumen Malaysia lebih kuat. Negeri jiran diuntungkan dengan alasan chain of title atau rantai kepemilikan dan argumen efektivitas atau effective occupation yang menyatakan kedua pola itu lebih banyak dikelola oleh Malaysia. Jurus effective occupation juga secara tidak langsung menunjukkan kedua pulau itu sebagai terra nullius atau tanah tak bertuan. Mahkamah Internasional juga memandang situasi Pulau Sepadan Ligitan lebih stabil di bawah pengaturan pemerintahan Malaysia. Selanjutnya ada blok Ambalat ya teman-teman. Di sini sudah ada gambarnya. Perseteruan yang terjadi di Ambalat antara Indonesia dan Malaysia terus terjadi. Rupanya sudah beberapa kali terjadi. Blok Ambalat terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur, Indonesia. Sejak tahun 1960 tepatnya saat Malaysia membuat pemetaan daerah yang baru di mana mulai Pulau Sepadan dan Ligitan masuk dalam wilayah negeri jiran tersebut. Negara tersebut pun mulai menyambut bahwa blok Ambalat termasuk dalam wilayahnya. Bahkan pada tahun 2007 silam, sejumlah kapal perang dan pesawat Malaysia melanggar wilayah perairan dan udara Indonesia blok Ambalat. Seperti 24 Februari 2007, kapal perang Malaysia KD Budiman dengan kecepatan 10 knot memasuki wilayah Republik Indonesia sejauh 1 mil laut. Masih di tanggal 24 Februari 2007, pada sore harinya, pukul 15.00 WITA, kapal perang KD Sri Perlis melintas dengan kecepatan 10 knot memasuki wilayah Republik Indonesia sejauh 2 mil laut, yang setelah itu dibayang-bayangi KRI Walang. Kedua kapal berhasil diusir keluar wilayah Republik Indonesia. Kunci kepemilikan wilayah ini pun bergulir hingga puluhan tahun. Diketahui Ambalat hingga saat ini masih berstatus memiliki Indonesia. Selanjutnya ada perairan Natuna. Hubungan Indonesia dan Cina kembali memanas terkait sengketa di perairan Kepulauan Natuna. Ketegangan antara kedua negara itu terjadi dipicu aksi kapal-kapal nelayan asal negeri tirai bambu dikawal kapal Coast Guard memasuki kawasan zona ekonomi eksklusif atau yang disingkat sebagai ZEE.
Indonesia di perairan Natuna. Adu klaim antara Indonesia dan Cina pun terjadi. Indonesia berpegang pada YEE, sementara Cina menjadikan 9 garis putus-putus atau 9 dash line sebagai patokan menyatakan perairan Natuna masuk dalam wilayahnya. Pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan menolak klaim Cina terhadap wilayah Natuna. Hal ini disampaikan usai rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Polhukam. Indonesia tidak pernah akan mengakui 9 dash line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982, kata Menteri Retno di kantor Kemenko Polhukam Jakarta 3 Januari. Dia menuturkan dalam rapat tersebut pemerintahan memastikan bahwa kapal-kapal Cina telah melakukan pelanggaran-pelanggaran di bawah YE atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Menurut Retno, YEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional melalui UNCLOS 1982. Tiongkok merupakan salah satu partai atau bagian dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1942, kata Retno. Sebuah wilayah negara atau Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Letak geografis Indonesia berada pada posisi antara dua benua dan dua samudra. Dua benua itu adalah benua Asia yang terletak di sebelah utara dan benua Australia yang berada di sebelah selatan. Sedangkan dua samudra yang dimaksud adalah Samudra Pasifik di sebelah timur dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Letak Indonesia yang strategis tersebut membuat konsekuensi perbatasan dengan banyak negara, baik di dalam laut maupun darat. Berikut adalah beberapa kawasan di mana Indonesia berbatasan langsung dengan negara lain. Yang pertama ada kawasan perbatasan laut dengan Thailand, India, dan Malaysia di Aceh, Sumatera Utara, dan 2 pulau kecil terluar. Yang kedua, kawasan perbatasan laut dengan Malaysia, Vietnam, dan Singapura di Riau, Kepulauan Riau, dan 20 pulau kecil terluar. Yang ketiga, kawasan perbatasan dengan Malaysia di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Yang keempat, kawasan perbatasan laut dengan Malaysia dan Filipina di Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan 18 pulau kecil terluar. Yang kelima, kawasan perbatasan laut dengan pulau di Maluku Utara, Papua Barat, Papua, dan 8 pulau kecil terluar. Yang keenam, kawasan perbatasan darat dengan Papua Nugini di Papua. Yang ketujuh, kawasan perbatasan laut dengan Timor Leste dan Australia di Papua, Maluku, dan 20 pulau kecil terluar. Yang kedelapan, kawasan perbatasan darat dengan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur. Yang kesembilan, kawasan perbatasan laut dengan Timor Leste dan Australia di NTT dan 5 pulau kecil terluar. Dan yang terakhir, kawasan perbatasan laut berhadapan dengan laut lepas di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan 19 pulau kecil terluar. Perbatasan wilayah Indonesia dengan negara-negara lain tersebut seringkali menimbulkan kesalahpahaman yang berakhir dengan konflik, meski pada akhirnya selalu dapat diselesaikan dengan cara damai. Karena itu, batas wilayah negara telah diatur berdasarkan Regulasi Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Apa sih pentingnya batas wilayah dan mengapa batas wilayah perlu diundangkan? Nah, wilayah perbatasan
perbatasan ternyata memiliki arti yang sangat vital dan strategis, baik itu dilihat dari sudut pandang perbatasan kabupaten atau kota dalam satu provinsi atau perbatasan kabupaten atau kota antar provinsi. Mengacu pada pasal 2 ayat 1 Permendagri nomor 76 tahun 2012, hal itu karena menyangkut pertahanan dan keamanan suatu negara, sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan perlu memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap atas wilayah suatu daerah. Indonesia seringkali mengalami sengketa batas wilayah dengan negara-negara lain. Data tahun 2009 dari Institute for Defense, Security and Peace Studies atau IDSPS menyebutkan jika Indonesia masih memiliki sejumlah sengketa batas wilayah perbatasan yang belum terselesaikan. Misalnya, Indonesia mempunyai batas barat dengan 3 negara, yakni Papua Nugini, Timor Leste, dan Malaysia. Namun, di antara ketiga negara itu yang memiliki titik rawan dan sering terjadi di sengketa adalah dengan Malaysia. Terjadinya sengketa wilayah antara Indonesia dengan Malaysia biasanya karena adanya perbedaan persepsi terkait beberapa perjanjian, antara lain perjanjian tahun 1891 dan tahun 1915 di sektor timur, serta traktat tahun 1928 di sektor barat Pulau Kalimantan. Indonesia maupun Malaysia berbeda pandangan terhadap hasil pengukuran lapangan yang tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati dan saling merasa dirugikan di wilayah berbeda-beda. Nah, itu dia materi yang dapat saya sampaikan tentang Unit 2 NKRI dan kedaulatan wilayah. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.